Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari movie Kamen Rider Decade yang berjudul Kamen Rider Decade All Rider vs Daishoker. Di movie ini diceritakan di mana Hikari Studio tiba di dunia alternatif baru. Setelah melihat foto Tsukasa yang sempurna, Natsumi pun menyadari bahwa mereka kemungkinan berada di dunia Tsukasa. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang digambarkan pada wallpaper yang muncul dan membawa mereka ke sini. Tsukasa, Natsumi, dan Yusuke masuk dan bertemu seorang gadis bernama Sayo. Di sana Sayo mengenali Tsukasa sebagai kakaknya. Namun diketahui Tsukasa pun masih belum sembuh dari amnesianya. Dan kemudian penjaga Sayo yang bernama Nobuhiko Tsukikage datang untuk memberitahukan bahwa kedatangan Tsukasa telah menyebabkan dunia terdistorsi dan ini hanya dapat diperbaiki dengan mengadakan turnamen untuk menentukan rider terkuat dari berbagai dunia. Setelah ingatannya kembali, Tsukasa pun memerintahkan Nobuhiko untuk memanggil semua rider untuk menentukan rider terkuat agar dunia terselamatkan dari kehancuran. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di sini film pun dibuka dengan sebuah turnamen pertarungan antara Kamen Rider Decade dan Kamen Rider Amazon. Di pertarungan itu, Kamen Rider Decade pun sempat dibuat terdesak oleh Kamen Rider Amazon. Hingga akhirnya keduanya melakukan attack finish secara bersamaan. Lalu film pun flashback ke 3 hari sebelumnya. Di saat itu, diketahui di Hikari Studio, tampak Natsumi dan Yusuke sedang kebingungan dengan dunia yang baru kali ini. Dan tak lama kemudian, Tsukasa pun muncul dan menunjukkan hasil fotonya pada mereka. Di sana mereka pun dibuat terkejut dengan hasil foto Tsukasa yang sangat sempurna dan tak seperti biasanya. Sehingga Natsumi menduga bahwa kemungkinan mereka saat ini sedang berada di dunia asli Tsukasa. Untuk mencari tahu lebih jelas tentang hal itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi mencari rumah seperti yang muncul di wallpaper gambar itu. Sesampainya di sana, Tsukasa pun sempat ragu untuk memasukinya. Namun akhirnya Natsumi dan Yusuke meyakinkannya tentang sebuah harapan yang mungkin akan mereka temukan di sana. Hal itu pun lantas mengubah pikiran Tsukasa. Dengan kunci yang telah berada di sakunya, akhirnya Tsukasa pun masuk dan bertemu seorang gadis yang sedang memainkan piano bernama Sayo. Melihat kedatangan Tsukasa, Sayo pun terkejut dan lantas memanggilnya dengan sebutan kakak. Lalu ia pun memeluknya. Namun di sini sayangnya Tsukasa tak mengenalinya karena ia masih mengalami amnesia. Dan tak hanya Sayo, Tsukasa bahkan melupakan bahwa orang tua mereka telah meninggal 10 tahun yang lalu. Di sana Sayo menceritakan bahwa 1 tahun sebelumnya Tsukasa memutuskan untuk pergi dari rumah dan berjanji akan kembali dengan membawa banyak foto sebagai hadiah untuk Sayo. Akan tetapi sejak itu Tsukasa tak pernah kembali, karena kemungkinan Tsukasa telah kehilangan ingatan di perjalanannya. Tak lama kemudian, asisten Sayo yang bernama Nobuhiko Tsukikage datang dan langsung mengenali Tsukasa. Beberapa saat kemudian mereka pun dikejutkan dengan sebuah kenyataan di mana beberapa area di dunia itu menghilang secara tiba-tiba. Menurut Tsukikage, hal itu disebabkan karena dunia rider lainnya mulai menjadi satu dengan dunia itu. Dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya, yaitu dengan melakukan sebuah turnamen pertarungan antar rider dari dunia yang berbeda hingga menyisakan satu rider terkuat. Di sini Yusuke mencoba menyangkalnya dan mengatakan bahwa sebelumnya diketahui Tsukasa telah menciptakan jembatan penghubung antar dunia rider itu. Namun Tsukikage pun lantas berpendapat bahwa hal itu juga yang kemungkinan membuat Tsukasa amnesia. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Tsukasa mendapatkan kembali ingatannya dan memerintahkan Tsukikage untuk segera menggelar turnamen pertarungan itu. Lalu scene pun kembali di pertarungan sebelumnya, di mana Kamen Rider Amazon akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah itu, Decade pun harus berhadapan dengan Kamen Rider Black RX. Dengan pertarungan sengit, Kamen Rider Black RX pun berhasil dikalahkan. Hingga akhirnya kini tiba giliran Yusuke. Walau nantinya ia harus berhadapan dengan Tsukasa, Yusuke pun bertekad untuk tetap akan melakukannya dengan sportif.
Dan yang menjadi lawan dari Kamen Rider Kuga kali ini adalah Kamen Rider X. Dari sana pertarungan pun terus berlanjut oleh rider lainnya hingga akhirnya mereka sampai di babak final. Di babak final ini peserta tersisa 6 orang saja. Dan di sini mereka akan menjalankan battle team, yaitu 3 lawan 3. Di sini Tsukasa, Yusuke, dan Daiki dipasangkan menjadi satu tim. Dan lawan mereka kali ini adalah Kamen Rider V3, Kamen Rider Super One, dan Kamen Rider Black. Saat pertarungan dimulai, sayangnya Daiki pergi meninggalkan mereka. Dan Yusuke harus kalah karena menyelamatkan Tsukasa. Hal itu lantas mengharuskan Tsukasa menghadapi 3 rider sendirian. Namun beruntungnya ia dapat mengalahkan ketiganya sekaligus. Sehingga kemenangan jatuh kepada Tsukasa atau Kamen Rider Decade. Secara tak diduga ternyata semua itu hanyalah rencana Tsukikage untuk membangkitkan Daishoker. Hal itu pun membuat Yusuke dan Natsumi terjebak di tengah-tengah para monster di markas Daishoker yang muncul karena kemenangan Tsukasa. Di sana juga kakek Natsumi ternyata juga merupakan salah seorang dari anggota Daishoker bernama Profesor Shinigami. Tak sampai di sana, ternyata Tsukasa merupakan pemimpin dari organisasi itu. Di sini pun terungkap bahwa Yusuke dan Natsumi selama ini hanya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan Daishoker dan membantu Tsukasa menemukan driver dan ingatannya yang hilang. Dengan kemenangan Tsukasa, maka kini Daishoker dapat menguasai dunia rider yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Decade. Tak terima dirinya dimanfaatkan, Yusuke pun mencoba menyerang Tsukasa. Namun ia dan Natsumi pun lantas dikeluarkan dari istana itu. Di saat itu Yusuke dan Natsumi hanya dapat menyesali perbuatannya karena telah membantu rencana Tsukasa untuk menghancurkan semua rider. Untuk mencari tahu alasan Tsukasa sebenarnya, Yusuke dan Natsumi pun lantas menemui Sayo dan menanyakan hal itu padanya. Namun di sini Sayo lantas mengatakan bahwa ia tak mengetahui tentang hal itu. Karena semua yang dilakukan Tsukasa sejak dulu merupakan keinginannya sendiri. Diketahui saat Sayo berusia 10 tahun, ia merasa takut untuk keluar rumah setelah kedua orang tuanya meninggal. Namun tanpa ia sadari, ternyata Sayo memiliki kekuatan untuk membuka sebuah portal untuk melihat dunia lain. Tsukasa yang dapat menjelajah ke dunia itu pun lantas berniat untuk membagikan momen itu kepada adiknya yang tak bisa melewati portal. Namun sayangnya Tsukasa pun lantas melupakan tujuan itu dan bersenang-senang sendirian. Sehingga hal itu membuat Sayo sangat kecewa. Di sana pun terungkap bahwa Sayo sengaja memancing Tsukasa kembali agar ia membantu Tsukikage yang ternyata adalah Shadowmon untuk membangkitkan Daishoker dan memusnahkan para rider. Di saat itu juga, dengan kekuatan batu bumi di kalungnya, Sayo pun memasukkan energi negatif ke tubuh Yusuke hingga ia berubah ke wujud Kuga Rising Ultimate. Sementara di markas Daishoker, Tsukasa merasa bingung karena dunia para rider masih bergerak menuju kehancuran. Padahal ia telah mengalahkan semua rider seperti arahan dari Tsukikage sebelumnya. Dan di sana pun terungkap bahwa ternyata para rider tak ada hubungannya dengan dunia yang menyatu itu. Dan di saat yang sama, Sayo yang telah mengganti namanya menjadi Daishinkan Bishum pun mengatakan bahwa Tsukasa bukan lagi pemimpin Daishoker. Dan dari sini akhirnya Tsukasa menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Tsukikage. Hingga akhirnya Tsukikage pun mengeluarkannya dari istana itu. Di luar istana, ternyata Yusuke yang berada dalam pengaruh Sayo pun menghadang Tsukasa dan berubah menjadi Kuga Rising Ultimate untuk menghajarnya. Di sana akhirnya Sayo mengungkapkan rasa kecewa karena ditinggalkan Tsukasa dalam waktu yang lama. Maka dari itu ia tak ingin lagi menganggap Tsukasa sebagai kakaknya, karena di sisinya telah ada Tsukikage yang menggantikan posisi Tsukasa. Setelah terusir dari Daishoker, Tsukasa pun berusaha kembali menemui Natsumi di tengah hujan deras. Namun Natsumi yang terlanjur kecewa dengannya pun tak ingin lagi menemuinya. Dan Natsumi pun lantas mengatakan bahwa Sayo pasti juga merasakan perasaan yang sama seperti dirinya. Keesokan harinya, Daishoker pun memulai rencana mereka untuk menata ulang dunia dengan memusnahkan semua manusia dan menyebarkan kerusakan. Di sana pasukan Daishoker pun mulai menyerang dan memporak-porandakan seisi kota. Dan secara tak diduga, Natsumi yang juga berada di sana lantas diselamatkan oleh Narutaki dan membawanya ke kota yang berbeda dengan aurora kertenya. Namun sayangnya, ternyata Daishoker juga telah menghancurkan kota tersebut. Sehingga mereka harus lari lagi untuk menyelamatkan diri. Di saat mereka terkepung, beruntungnya Daiki yang menyamar sebagai salah satu anggota Daishoker pun muncul menolong mereka. Setelah pasukan Daishoker berhasil dikalahkan, akhirnya Natsumi pun menyadari bahwa hanya kekuatan Dien lah yang mampu menolong mereka. Di saat yang sama pun akhirnya terungkap bahwa Dien Driver juga merupakan benda milik Daishoker yang dicuri oleh Daiki.
Dengan bantuan Daiki, mereka pun berencana untuk mengumpulkan semua rider yang selamat dan menyatukan kekuatan dengan mereka untuk melawan Daishoker. Sedangkan Tsukasa yang kehilangan kepercayaan dari adik dan teman-temannya pun lantas bersedih dan kehilangan semangat untuk hidup. Sehingga ia hampir saja dibunuh oleh musuh lamanya yang bernama Yukijoji yang dulu mengkhianati organisasi mereka. Namun di saat ia mengetahui Tsukasa telah kehilangan harapan, pria itu lantas membiarkannya hidup karena ia tak ingin Tsukasa mati tanpa memperbaiki kesalahannya. Di saat itu juga ia berusaha menyadarkan Tsukasa dan membantunya mengalahkan pasukan Daishoker yang tiba-tiba muncul di sana. Sementara Daiki dan Natsumi yang sedang berusaha mengumpulkan rider yang masih selamat untuk membantu, sayangnya mereka malah harus berhadapan dengan Oja dan Kickhopper yang ingin memihak kepada Daishoker. Beruntungnya Daiki berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan memanggil rider lain dengan Dien drivernya, sehingga mereka bisa kabur dari kejaran kedua rider itu. Di tengah pelarian itu, sayangnya lagi-lagi mereka dihadang oleh pasukan Daishoker. Di saat Natsumi dan Dien telah terkepung, akhirnya Tsukasa yang telah tersadar pun muncul dan membantu mereka mengalahkan pasukan Daishoker bersama Kamen Rider Dien. Tak ingin buang waktu, setelah itu mereka pun langsung mendatangi markas Daishoker untuk menghancurkan mereka. Namun jumlah mereka yang sangat banyak pun membuat Dike dan Dien dengan mudah dikalahkan. Tiba-tiba di saat yang sama, Aurora Curtain kembali terbuka dan muncul semua rider yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Decade. Semua rider itu lantas menyatukan kekuatan untuk membantu Kamen Rider Decade dan Dien mengalahkan pasukan Daishoker. Satu persatu pasukan Daishoker beserta pemimpinnya pun berhasil dikalahkan oleh rider-rider itu. Namun secara tak diduga, Kamen Rider Kuga yang masih berada di bawah pengaruh Sayo pun muncul dan menghajar Tsukasa. Di sana, Tsukasa yang menyadari hal itu pun mencoba menyadarkan Sayo. Di sini, hati Sayo pun perlahan mulai tergerak, sehingga ia merebut sumber kekuatan dari Tsukikage dan menghancurkannya. Hal itu seketika membuat Yusuke tersadar. Di saat yang sama, Tsukikage pun berubah ke wujud Shadowmon-nya dan melawan Kuga beserta Kamen Rider Dike di sana. Namun sayangnya dengan mudah Kamen Rider Dike dan Kuga pun dibuat terdesak hingga akhirnya muncul seorang Kamen Rider misterius. Di sana ia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Kamen Rider Double. Di saat itu juga Kamen Rider Double dengan mudah mengajar Shadowmon berkali-kali hingga membuatnya terpojok ke dinding istana Daishoker. Namun sebelum sampai menyelesaikannya, mereka pun lantas pergi begitu saja. Tak ingin buang waktu, Dike dan rider lainnya pun lantas memanfaatkan situasi itu untuk melakukan rider kick secara bersamaan, hingga hal itu membuat Shadowmon dan istana Daishoker itu hancur. Namun Shadowmon yang tak menyerah pun seketika berubah ke wujud raksasa King Dark dan kembali meledakkan semua rider itu. Di saat genting itu, Kamen Rider J pun ikut berubah ke wujud raksasa dan menghadapinya. Akan tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka membuatnya dengan mudah dikalahkan. Melihat hal itu, Dien pun tak tinggal diam. Ia pun lantas mengubah Decade ke wujud bakal raksasa dan menyatukan diri dengan Kamen Rider J. Hal itu pun lantas membuatnya berubah ke wujud final form Kamen Rider Decade raksasa. Hingga akhirnya dengan form itu, King Dark pun berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan berakhir, semua rider pun kembali melalui Aurora Curtain dan menitipkan beberapa pesan kepada Tsukasa. Sementara Sayo kini telah memutuskan untuk melakukan perjalanannya sendiri tanpa Tsukasa, karena ia merasa bahwa mereka memang memiliki jalan yang berbeda. Untuk itu, Tsukasa menitipkan sebuah kamera warisan orang tuanya agar Sayo juga dapat memfoto setiap dunia yang ia lalui seperti dirinya. Di sini mereka pun memutuskan untuk berpisah dan melakukan perjalanannya masing-masing, dan film pun selesai. Demikianlah alur movie Kamen Rider Decade kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.